Hai, apa kabar sahabat investor semua? Sebentar lagi bursa kita akan kedatangan tamu baru lagi nih, yaitu dengan hadirnya PT Dewi Sri Parmindo Tbk. Mari kita lihat background dari perusahaan PT Dewi Sri Parmindo Tbk. Antrian perusahaan untuk melepas sahamnya ke publik dengan mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering atau IPO kembali bertambah. Kali ini datang dari PT Dewi Sri Parmindo Tbk. PT Dewi Sri Parmindo Tbk merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 17 September 2019 dengan kantor pusat di Cianjur, Jawa Barat. Dewi Sri Parmindo merupakan perusahaan yang kegiatan usaha utamanya bergerak di bidang budidaya ayam ras, daging, dan perdagangan eceran hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas. Sedangkan hingga saat ini, perseroan tidak memiliki dan tidak sedang menjalankan kegiatan usaha penunjang. Perseroan melakukan pemasaran yang mencakup daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Perseroan juga memiliki tenaga penjualan yang berfokus pada segmen yang berbeda seperti korporasi, retail, food processing, dan juga pasar tradisional. PT Dewi Sri Parmindo berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham DEWI atau Dewi. PT Dewi Sri Parmindo Tbk akan melepas sebanyak 700 juta lembar saham ke publik dengan nilai nominal Rp50 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan itu setara dengan 35% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Perseroan menawarkan harga perdana berkisar antara Rp100 hingga Rp110 per saham. Dengan demikian, dana IPO yang akan diperoleh berkisar antara Rp70 miliar hingga Rp77 miliar. Dalam hajatan aksi korporasi ini, Dewi Sri Parmindo menunjuk PT KGI Sekuritas Indonesia dengan kode broker HD dan PT Bina Arta Sekuritas dengan kode broker AR sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Berikut adalah jadwal sementara dari rencana IPO PT Dewi Sri Parmindo Tbk. Masa penawaran awal telah berlangsung sejak tanggal 27 hingga 29 Juni 2022. Perkiraan masa penawaran umum pada tanggal 11 hingga 13 Juli 2022 dan perkiraan tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 15 Juli 2022. Setelah IPO, pemegang saham PT Dewi Sri Parmindo Tbk antara lain adalah sebagai berikut. 1. PT Global Landlord Indonesia sebesar 0,65%. 2. Greta Dewi Halim sebesar 16,25%. 3. Aditya Fajar Yunus sebesar 22,75%. 4. Ferry Saputra sebesar 13%. 5. Henry Saputra sebesar 12,35%. Dan masyarakat sebesar 35%. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, saham PT Global Landlord sendiri dimiliki oleh Greta Dewi Halim sebesar 75% dan Aditya Fajar Yunus sebesar 25%. Selain itu, Greta Dewi Halim yang merupakan komisaris utama di PT Dewi Sri Parmindo Tbk adalah ibu dari Direktur Utama PT Dewi Sri Parmindo yaitu Aditya Fajar Yunus yang juga sebagai Ultimate Beneficial Owner. Sementara Ferry Saputra dan Henry Saputra merupakan kakak beradik. Adapun rencana penggunaan dana hasil IPO ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebesar 7,48 miliar atau setara dengan 11,88% akan digunakan untuk pembelian tanah dari pihak terafiliasi, yakni Aditya Fajar Janusman yang juga Direktur Utama Perseroan. Kedua, sejumlah 3,67 miliar rupiah atau setara dengan 5,83% akan digunakan untuk membeli tanah dari pihak non-afiliasi seluas 10.773 meter persegi. 3. Sejumlah 6,5 miliar rupiah atau setara dengan 10,32% akan digunakan untuk pembangunan rumah potong ayam atau RPA. Keempat, sebesar 9,98 miliar atau setara dengan 15,85% akan digunakan untuk pembangunan broiler commercial farm alias peternakan ayam komersial. Sementara sisa dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja. Sampai akhir 2021, Dewi Sri Parmindo membukukan penjualan sebesar 82,13 miliar rupiah
naik 258,72% dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 22,89 miliar rupiah. Pendapatan Dewi Sri Parmindo berasal dari aktivitas budidaya ayam ras, pedaging, dan perdagangan eceran hewan ternak. Laba bersih tahun berjalan, Dewi Sri Parmindo juga tercatat naik dari 4,78 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 6,41 miliar rupiah pada tahun 2021. Selain itu, perseroan juga membukukan ekuitas sebesar 72,32 miliar pada 2021 dari 6,11 miliar di 2020. Liabilitas perseroan naik menjadi 12,78 miliar di 2021 dari 5,36 miliar di 2020. Perseroan juga mencatat aset di 2021 mengalami kenaikan menjadi 85,11 miliar rupiah dari sebelumnya 11,48 miliar di 2020. Mengenai kebijakan dividen, setelah IPO, perseroan akan membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 10% dari total laba bersih tahun berjalan perseroan mulai tahun buku 2022. Itulah sekilas informasi mengenai rencana IPO PT Dewi Sri Parmindo Tbk.